Pertama, terima kasih Pak Tatang atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paper review. Dari paper yang kita review adalah Design Thinking versus Lean Startup, a comparison of two user-driven innovation strategies yang ditulis oleh Roland M. Muller and KJ Toring dari Berlin School of Economic and Law and Anhalt University of Applied Science. Nah, paper ini direview oleh kelompok 3 dari kelas manajemen teknologi inovasi kelas E yang diampu oleh Pak Tatang dan Pak Jani. Untuk reviewernya ada Mas Dika, ada Mas Iqbar, Mas Satria, dan saya sendiri Bian. Begitu. Nah, pertama-tama kita akan melihat dari outline paper review-nya dulu. Yang pertama adalah pengenalan, kedua itu adalah tinjauan literatur komparatif, ketiga analisis, keempat modifikasi yang disarankan, dan selanjutnya adalah mengenai diskusinya. Yang pertama, mengenai pengenalan dari paper review ini dulu, artikel ini atau paper ini menganalisis dua strategi yang berbeda, yaitu berdasarkan tinjauan literatur sistematis. Jadi untuk metode yang digunakan dalam penelitian dalam paper ini adalah tinjauan literatur sistematis gitu. Yang dimana keduanya itu bertujuan untuk menciptakan suatu framework atau rangka berpikir dari desain inovatif untuk konsep bisnis gitu. Nah, pendekatan yang berpusat pada user yaitu adalah design thinking dan lean startup. Kedua pendekatan tersebut melibatkan customer maupun potensial user gitu. Atau dari sisi bisnisnya adalah stakeholders ke dalam proses development mereka. Nah, yang pertama ada design thinking gitu, di mana fasenya itu mulai dari understanding, habis itu observe, define point of view, idea, prototype, sampai testing. Nah, proses design thinking ini itu biasanya diformulasi dari pertanyaan design challenge yang disebut how might we, bagaimana cara kita melakukan something gitu kan. Nah, bagaimana cara melakukan kita atau bagaimana cara melakukannya itu bagian dari mendefinisikan problem dan solusi yang berfokus pada user dan customer-nya gitu. Selain problems itu bisa jadi needs, bisa jadi juga desire gitu, kebutuhan ataupun keinginan user untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah konsep dari design thinking. Sedangkan dari lean startup itu ada tiga major besar dalam proses iterasinya atau cycle-nya. Yang pertama adalah learn, yang kedua adalah build, yang ketiga adalah measure gitu. Nah, di mana itu ditopang-topang juga oleh pilar-pilar seperti ideas, code, and data gitu. Ideas ini bagaimana kita memahami dari fase learn itu, terus kita menciptakan ide, kita bikin ide itu, lalu kita coding. Coding itu artinya nge-build ya gitu, membuat produknya, lalu kita bisa ukur, dan dari ukuran itu kita dapat mendapatkan data untuk dipelajarin lagi, dan itu proses iterasinya itu infinitif. Sebenarnya sama dalam konsep design thinking juga begitu, ada iterasi yang infinity, tetapi dalam pilar-pilarnya itu mereka berbeda. Nanti kita akan bahas lebih jauh dari tinjauan literatur maupun dari proses analisis dan diskusinya. Begitu. Terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh Mas Dika. Terima kasih Mas Vivian atas penjelasannya. Saya Hardika, Pak. Saya akan melanjutkan terkait dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Mas Vivian tadi. Jadi kali ini saya menjelaskan tentang bagaimana tinjauan literatur yang komparatif itu, Pak ya, terhadap lean startup maupun design thinking ya. Untuk mere-engineering dari kedua strategi tersebut perlu dilakukan analisis, Pak. Memang sumber datanya seperti apa secara mendalam. Analisis ini bisa dilakukan melalui dua hal. Yang pertama menganalisis literatur dan studi kasus. Yang kedua melakukan pemodelan proses untuk dua proses berbeda di atas gitu ya. Lean startup dan design thinking ini bukan hanya proses ya, tapi di dalamnya ada elemen-elemen spesifik yang lebih detail, di mana seperti praktek, pengalaman spesifik, terus kemudian pola pikir, dan juga tergantung menyesuaikan terhadap bagaimana culture perusahaan yang melakukan analisa atau pemodelan menggunakan dua tools ini. Tahapan pertama yang dilakukan adalah menganalisis literatur yang relevan ya. Ya, untuk mengetahui bagaimana perbedaannya, kita harus melakukan analisis literatur. Ini contohnya seperti yang ada di slide. Terus kemudian dari studi literatur tersebut didapatkan bahwa sebenarnya lean startup dan design thinking ini tidak terkait secara langsung ya. Namun terkadang dua metode ini bisa digunakan pada satu segmen atau case tertentu sehingga saling mengutip biasanya satu dengan yang lain kalau di dalam jurnal.
Terus kemudian tahapan kedua yang dilakukan adalah membandingkan dua strategi berdasarkan model proses atau model abstrak. Dari model abstrak ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada perbedaan yang cukup mencolok Pak antara design thinking dan lean startup ya. Kalau design thinking ini disusun secara linear, tapi persamaannya dua-duanya adalah memiliki 6 poin. Eh, yang pertama, kalau design thinking disusun secara linear, dimulai dari understand, observe, point of view atau POV, ideated, prototype hingga test gitu ya. Sedangkan dan ini runut Pak antara satu tahap dengan tahap yang lain ini saling berkait dan berhubungan. Sedangkan lean startup sendiri disusun melingkar gitu ya. Di sini lebih fleksibel, bisa dimulai dari tahapan apapun, namun tidak jelas nih awal dan akhirnya, dan ini terus berulang. Namun ada juga beberapa persamaan, misalkan terkait dengan pengukuran gitu ya, measure gitu ya. Measure ini tipikal sebenarnya di dalamnya kegiatan atau aktivitasnya dengan observe dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih spesifik lagi, kita akan melihat pada studi case ya. Studi case di sini detail proses modelnya kita harus membandingkan antara studi case yang real pada sebuah perusahaan atau pada sebuah aktivitas bisnis gitu ya. Di dalamnya tentunya kita akan lihat beberapa langkah tertentu, jenisnya apa, metodologi apa yang digunakan. Kalau kita lihat pada contoh detail proses model pada design thinking, seperti pada contoh ini adalah melihat bagaimana sebenarnya respon terhadap sebuah produk yang dipasarkan untuk melihat umpan balik atau feedback dari customer. Di sini kita lihat bagaimana understand ya, bagaimana kita tahu ya apa namanya, kita tahu tentang customer tahu tentang produk kita. Sorry, yang kedua observe ya, dengan melakukan interview, observation, interpretation, terus kemudian point of view. Ini kita storytelling nih, bagaimana produk kita, bagaimana journey-nya, pengalamannya dan lain sebagainya. Hingga kemudian ideation ya, bagaimana kita brainstorm question gitu ya, apa kendalanya dan lain sebagainya, hingga prototyping dan testing. Ini juga bisa digunakan bukan untuk existing customer gitu ya, tapi juga digunakan untuk prototyping hingga testing calon pengguna yang akan menggunakan produk kita. Sedangkan yang kedua kita lihat di sini digunakan pada untuk lane design ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sebenarnya customer kita melihat pola pemasaran atau melihat analisis terhadap strategi marketing yang dilakukan perusahaan kita terhadap customer kita. Yang pertama customer discovery. Di sini ada problem solution, proses MVP hingga proses funnels, customer validation ya, terus kemudian product marketnya seperti apa, bisnis modelnya kayak gimana, sales marketing, sales execution, terus kemudian ini activity apa yang dilakukan hingga company building ya, bagaimana scale organization dan scale operation itu dilakukan. Mungkin itu Pak yang kita sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Satria. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dan juga perbandingan aspek-aspek penting dalam design thinking dan juga lean startup. Pada tabel 1 kita bisa melihat ada beberapa dimensi yang diperbandingkan dari mulai sasaran, cakupan, fokus, pendekatan, ketidakpastian, pengujian, pengulangan, ideasi, dan juga metode baik kualitatif maupun kuantitatif. Di sini kita bisa melihat ada beberapa persamaan dan juga ada beberapa perbedaan. Selain itu juga dimensi model bisnis, kemudian adaptasi penerapan, metode CAS, pengujian baik hipotesis dan juga prototipenya, ada iterasi cepatnya, kemudian kelompok sasaran. Nanti kita akan lebih detail membahas satu persatu. Nah, di sini kami membandingkan tujuan umum dan juga fokus khusus dari kedua metode pendekatan, kemudian metode
yang digunakan, langkah-langkah proses spesifik, serta kelompok sasaran masing-masing. Nah, untuk uraian yang lebih rinci terkait persamaan dan perbedaan dari kedua strategi dijelaskan pada bagian yang berikutnya. Yang pertama adalah persamaan yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah fokus inovasi. Nah, pada Lean Startup maupun Design Thinking sama-sama memiliki tujuan yang mendorong inovasi. Jadi inovasi bukanlah suatu hal yang baru, namun bisa terbukti layak secara ekonomi, kemudian secara teknis, dan juga karena itu bisa berhasil dipasarkan. Ada 3 kriteria inovasi yang berhasil. Yang pertama adalah inovasi itu atau ide itu harus diinginkan, kemudian dapat dijalankan secara bisnis dan juga layak secara penerapan teknologi. Banyak perusahaan yang fokus hanya di 2 bagian, namun lupa terkait mempertimbangkan pandangan dari pengguna, sehingga konsep yang ditawarkan itu gagal karena tidak dapat memecahkan masalah yang sebenarnya diinginkan oleh pengguna. Dan akhirnya produk tersebut tidak diinginkan dan juga tidak ada yang membeli. Nah, yang kedua terkait pendekatan yang berpusat pada pelanggan, baik design thinking maupun Lean Startup sama-sama mempertimbangkan perspektif pengguna dan juga pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga persamaannya adalah pada pengujian, uji prototipe. Di sini sama-sama menggunakan atau mengumpulkan umpan balik pengguna pada proses awal, dan kesamaan pada prototipe kasar ini sering digunakan untuk pengujian. Yang keempat persamaannya terkait iterasi cepat. Jadi untuk kedua strategi ini menggunakan iterasi cepat untuk menemukan solusi, dan awalnya masalahnya itu tidak jelas. Nah, di sini ada konsep atau credo gitu ya, design thinking, yaitu gagal lebih awal untuk berhasil lebih cepat, sedangkan pada Lean Startup itu konsepnya adalah gagal lebih cepat ya, fail fast. Nah, adapun untuk perbedaannya ada beberapa. Yang pertama adalah cakupan. Pada Lean Startup ini fokusnya menargetkan pada startup. Kemudian pada design thinking ini lebih berfokus mencari inovasi secara umum. Untuk yang kedua, perbedaannya adalah inisiasi project. Pada Lean Startup, ide bisnisnya sudah ada sejak awal, sedangkan pada design thinking ini project-nya dimulai dengan tantangan, bukan dengan ide. Untuk yang ketiga adalah sintesis. Pada design thinking menyarankan beberapa metode yang canggih seperti persona, to axis mapping, user journey, dan causal maps. Sedangkan pada Lean Startup tidak menggunakan metode sintesis atau kerangka kerja kualitatif. Dan yang keempat, untuk perbedaannya, pelanggan, pengguna, dan pemangku kepentingan ini berbeda juga. Jadi pada Lean Startup sudah ditentukan siapa yang menjadi pengadopsi awal atau sudah dicari tahu siapa pengguna utamanya. Sedangkan pada design thinking ini prosesnya dimulai dengan penelitian pengguna atau menggunakan metode etnografi sebelum ada ide yang dihasilkan. Yang perbedaan yang kelima adalah ideasi. Jadi pada design thinking menggunakan teknik ideasi klasik seperti brainstorming dan brainwriting. Kemudian pada Lean Startup itu dimulai dengan ide bisnis, jadi tidak ada teknik ide yang diterapkan secara eksplisit. Perbedaan yang keenam untuk iterasi atau pivoting, ini adalah istilah yang berbeda yang digunakan, iterasi pada design thinking, kemudian pada Lean Startup itu istilahnya adalah pivoting. Kemudian yang ketujuh, adaptasi penerapan. Pada Lean Startup ini mengadaptasi konsep kabel andon seperti pada sistem produksi Toyota, sedangkan pada Lean Startup ini menggunakan metode 5 whys.
Nah, untuk evaluasi kuantitatif adalah perbedaan yang berikutnya. Pada Lean Startup itu menggunakan teknik evaluasi berbasis metrik, sedangkan pada Design Thinking tidak menyarankan teknik evaluasi berbasis metrik. Dua perbedaan yang terakhir, yang pertama, yang berikutnya adalah evaluasi kualitatif pada Design Thinking menggunakan teknik evaluasi kualitatif yang rumit, sedangkan pada Lean Startup tidak fokus pada data kualitatif. Dan yang terakhir adalah pada model bisnis, Lean Startup ini bisa memanfaatkan metodologi Osterwalder, yaitu bisnis model Canvas, ataupun menggunakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Mauria, yaitu Lean Canvas. Dan sedangkan pada design thinking tidak menyarankan fokus pengembangan model bisnis tersebut. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Ya, kali ini saya akan menjelaskan terkait modifikasi yang disarankan berdasarkan paper yang ada. Namun sebelumnya saya ingin memberikan gambaran umum bahwa memang secara umum design thinking dan lean startup memiliki korelasi sebenarnya. Jadi memang secara khusus bahwa design thinking adalah salah satu metode yang secara khusus dibuat untuk dapat memahami tantangan atau kebutuhan pelanggan. Jadi kita dapat mendefinisikan tujuan, sehingga setelah kita dapat mendefinisikan tujuan yang jelas, kita dapat melakukan hipotesis apa kebutuhan, kita dapat memikirkan suatu solusi atau creating idea untuk membuat suatu peta rencana strategi yang sesuai. Lalu setelah itu kita dalam design thinking pun juga dilakukan customer testing, yaitu apakah ide tersebut mendapatkan respon dari customer atau calon customer. Lalu setelah hal tersebut dapat dilakukan, kombinasi pada penggagasan ide atau ide itu pada Lean Startup juga dilakukan, sehingga setelah ide dibuat kita melakukan penentuan strategi minimum yang layak yang dapat diuji ke pelanggan, yaitu dengan membuat sebuah prototipe produk. Di sana setelah kita mendapatkan prototipe produk, kita dapat melakukan pengukuran kepada pelanggan bahwa kita mendapatkan umpan balik, sehingga pada pengukuran kita mendapatkan suatu hasil apakah produk yang ada itu dapat kita pasarkan atau menjadi salah satu dasar awal untuk menjadikan pengembangan selanjutnya. Jadi dalam hal ini apa yang menjadi kelebihan dan hal yang dapat diimprove untuk masing-masing dua metode ini sebenarnya saling mengisi, di mana Lean Startup secara umum digunakan bahwa ide bisnis sudah dijual, sudah didapatkan maksud saya, sehingga mungkin menjadi pilihan yang tepat ketika kita sudah mendapatkan ide bisnis yang sesuai market. Namun sebaliknya design thinking cenderung lebih sesuai ketika memang customer atau user target kita belum jelas, sehingga secara metode juga dari Lean Startup dibuat lebih cepat melakukan penerimaan feedback dari pelanggan. Lalu berdasarkan paper yang disarankan yaitu melakukan analisis menunjukkan bahwa design thinking memiliki kelebihan pada langkah ideation atau membuat ide. Lalu juga keduanya tetap mementingkan dalam pengujian. Dalam hal ini Lean Startup pemilihan ide didasarkan pada metrik kuantitatif, sehingga pada paper yang ada penulis melakukan saran modifikasi penggabungan antara design thinking dan Lean Startup. Itu secara umum dilakukan di awal. Kita melakukan emphasizing customer, yaitu mengidentifikasi masalah, mengamati identifikasi kebutuhan,
setelah kita mendapatkan dasar kebutuhan, kita melakukan uji testing. Namun pengujian tidak hanya berupa uji kualitatif, lalu dilakukan juga menggunakan uji kuantitatif seperti yang dilakukan pada Lean Startup. Sehingga kita dapat melaju ke tahapan selanjutnya. Dari kebutuhan tersebut kita melakukan pengelompokan pemahaman atau ya sharing. Selanjutnya tetap dilakukan pengujian pada tes POV, begitu juga menggunakan pengujian uji kualitatif dan juga kuantitatif. Pada tahap creating ide, kita ya salah satu tahapan pada design thinking dilakukan brainstorming, pengelompokan ide dan juga voting. Dari ide dilakukan pengujian, uji kualitatif dan uji kuantitatif, sehingga pada gagasan ide yang sudah ada itu kita dapat membuat prototipe atau produk, ya prototipe produk dalam hal ini berdasarkan variasi konsep yang sudah sesuai dengan tujuan awal kita. Lalu usulan untuk MVP atau minimum viable product itu dibangun atas jumlah hipotesis dan asumsi yang sebelumnya. Jadi menggunakan peta rencana, kita harus dapat mengembangkan berdasarkan umpan balik dan pembelajaran, kita melakukan bisnis model, penyesuaian solusi masalah, pengajuan funnel, lalu kita melakukan uji tes prototype atau prototype produk, kita dapat melakukan pengukuran sehingga didapatkan validasi kesesuaian produk market atau roadmap penjualan pemasaran. Sehingga sebelum melaju ke skala eksekusi, kita dapat menentukan apakah memang produk ini dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut atau memang ya produk ini bisa dilakukan dipasarkan. Jadi ya berdasarkan paper yang kami review menunjukkan bahwa proses design thinking lakukan dipertahankan tahapan untuk memahami, mengamati dari sudut pandang dan pembuatan ide. Lalu pembuatan prototipe digabungkan dengan penemuan pelanggan atau user target kita, sehingga menambahkan aspek pembuatan dan pada proposisi corong itu kita menggunakan validasi pelanggan dari Lean Startup tambahkan ke akhir yaitu company building untuk skala organisasi dan operasi. Setelah kita memahami mengenai analisis dan literatur review yang ada di depan tadi itu dan beberapa perkenalannya mengenai metode tersebut, kita juga perlu mendiskusikan nih gitu, di mana memang penelitian ini dari artikel ini gitu memberikan kita pemahaman, perbandingan analitis dan mapping kerangka berpikir dari design thinking, of course, terus juga dari Lean Startup. Nah, harapannya ke depan ini dapat membantu pengembangan inovasi secara lebih strategis karena sudah mempunyai framework atau tools atau metode yang relevan dengan permasalahan bisnis dan user gitu. Melihat dari keterbatasan penelitian gitu, karena ini metodenya hanya literatur review, jadi memang ini terbatas pada theoretical gitu dan tidak ada analisa pada aspek intangible dan mungkin tangible-nya juga masih kurang karena ini bukan case study yang bisa dianalisis langsung dari experience si pengguna metode atau tools ini atau pendekatan ini. Lalu juga kita nggak bisa menganalisa dari hasil dan proses yang memang terdokumented secara case study gitu. Maka kita bisa memberikan saran ke depan metode etnografi kualitatif gitu kan berdasarkan real case itu bisa digunakan untuk mendapat keakuratan. Nah, untuk saran pengembangan lainnya dari sisi kita bisa menjadikan dua metode atau dua perbandingan yang tadi gitu dari design thinking dan lean startup untuk di merge jadi satu mungkin menjadi lean design thinking gitu sesuai yang diungkapkan dari artikel ini. Nah, ketika sudah bergabung menjadi satu, ini maka akan menjadi lebih sempurna dan strategis, bisa memvalidasi dan memahami permasalahan jauh lebih tepat
dan memberikan atau melakukan inovasi dengan solusi yang dapat divalidasi dan terus dikembangkan dengan lebih tepat juga gitu karena gabungan metode ini. Bahkan kalau kita bisa diskusikan lebih lanjut di luar artikel ini gitu, ke depan kita bisa menyempurnakan menjadi lebih ideal gitu. Penelitian ini dengan digabung dengan dua metode lainnya yaitu Agile dan Six Sigma. Ini sebenarnya masih berupa hipotesis gitu yang dikonsepkan oleh Mark and Bolick dari lead the US Office of Design Thinkers Group, di mana design thinking akan berperan menjadi empathy based atau konsepnya, lalu Lean Startup akan membuat bisnis modelingnya, lalu Agile itu akan berperan pada proses development produknya dan lebih efisien pastinya dengan metode Agile ini. Lalu dari Six Sigma itu lebih kepada measuring quality and process driven-nya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Isi dari review jurnal atau review artikel dari kelompok kami. Mungkin kalau kita ada diskusi, bisa kita diskusikan lebih lanjut, mungkin ada feedback juga boleh disampaikan secara langsung untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih banyak. Ini merupakan daftar pustakanya juga.